Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Susi Agustin. Halo Ibu Susi. Perkenalkan, nama saya Dea Nursipa dari kelas 10 AKL 1. Berikut ini adalah biografi Arnold Manonutu. Prof. Arnold Isaac Zacharias Manonutu atau lebih dikenal dengan Arnold Manonutu adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, anggota Majelis Konstituen, dan Rektor Universitas Hasanuddin. Selain itu, ia adalah Duta Besar Indonesia pertama untuk Tiongkok. Arnold Manonutu merupakan tokoh yang berperan besar dalam menghubungkan perjuangan dan gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, yang kala itu tengah sama-sama berada dalam kekuasaan kolonial. Kelahiran Arnold Manonutu. Arnold Isaac Zacharias Manonutu lahir pada tanggal 4 Desember 1896 di Manado, tepatnya Sulawesi Utara. Ayahnya bernama Karel Charles Wilson Manonutu, merupakan seorang pegawai negeri pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah Agustina van der Sloot. Masa kecil, masa muda, dan masa tua Arnold Manonutu. Saat Arnold Manonutu berusia 2 tahun, ayahnya dipindah tugaskan ke kota Gorontalo. Di sanalah Arnold Manonutu memperoleh pendidikan sekolah dasar berbahasa Belanda di ELS. Pada tahun 1913, Manonutu menempuh studi di Sekolah Menengah Belanda HBS di Batavia. Di sanalah ia kemudian bertemu dan berkawan dengan tokoh-tokoh yang telah menjadi kawan seperjuangannya, seperti A.A. Maramis yang juga berasal dari Minahasa, serta Ahmad Subarjo. Pada tahun 1920, Manonutu bertolak ke Belanda untuk memulai studinya setelah sebelumnya selama beberapa tahun ia mengambil kursus persiapan untuk mendaftar universitas. Manonutu memutuskan untuk mendaftar di Akademi Hukum Internasional Den Haag. Peran dan perjuangan Arnold Manonutu. Pada awalnya, tidak ada jiwa nasionalisme dalam diri Arnold Manonutu. Akan tetapi, setelah menghadiri rapat-rapat dari para pemuda Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda, rasa nasionalisme itu perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Seiring waktu, ia menjadi lebih terlibat dalam organisasi tersebut dan bahkan terpilih sebagai wakil ketua. Pada periode di mana ia menjadi wakil ketua, Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara. Disinilah ia kemudian menjadi cukup dekat dengan Muhammad Hatta. Ketika Arnold Manonutu mendapat amanat untuk mewakili Perhimpunan Indonesia dalam sebuah pertemuan organisasi-organisasi mahasiswa di Paris, Prancis, unsur-unsur dari para dinas intelijen politik Belanda mulai menaruh curiga terhadap kegiatan Manonutu. Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia mulai menyebarkan desas-desus kepada ayahnya bahwa Manonutu bersimpati kepada gerakan komunis, serta mengancam ayahnya untuk tidak dipindahkan dari posisinya jika ia terus mengirim uang kepada Arnold Manonutu. Berhentinya pembiayaan dari sang ayah membuat Manonutu menjadi tergantung pada teman-temannya. Pada saat kembali dari Prancis ke Belanda, Manonutu kemudian tinggal bersama Ali Sastro-Midjojo dan keluarganya. Suatu ketika pamannya yang datang ke Belanda secara diam-diam memberikan uang dari ayahnya kepada Manonutu. Dengan uang itu, ia kemudian dapat membayar semua hutangnya dan ia kembali ke Indonesia pada bulan September 1927. Kembalinya ke Indonesia, Manonutu segera terlibat dalam berbagai gerakan nasionalisme. Ia bergabung menjadi anggota Partai Nasionalis Indonesia atau PNI yang kala baru saja dibentuk. Untuk pertama kalinya, ia juga bertemu dengan Soekarno yang merupakan pendiri PNI. Ia juga bertemu dan berkawan dengan Suwirjo dan Sugondo Jojo Puspito, pemimpin dari Perhimpunan Pelajaran-Pelajaran Indonesia yang merupakan organisasi bagian dari Kongres Pemuda Indonesia II. Saat di Indonesia, awalnya Manonutu bekerja pada sebuah perusahaan eksplorasi minyak milik Jepang yang bernama Mitsui Baisan Kaisa. Akan tetapi, ia kemudian memutuskan untuk berhenti dan bekerja di sebuah perguruan rakyat meski dengan gaji yang jauh lebih rendah.
Ia bersama dengan guru-guru lainnya termasuk Muhammad Yamin dan juga Gunawan Mangunkusumo mengajarkan dan mengelola perguruan rakyat. Sampai akhirnya pada tahun 1930, Mononutu dengan terpaksa harus meninggalkan posisinya di perguruan rakyat untuk kembali ke Manado setelah dia menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Di Manado, Mononutu tinggal selama 12 tahun, yakni dari tahun 1930 hingga 1942. Dalam kurun waktu tersebut, ia bekerja sebagai direktur koperasi Kopra yang memiliki kurang lebih 500 anggota yang tersebar di seluruh pelosok Minahasa dan Bolang Mongondo. Mononutu juga berhasil mendapatkan kredit dari Bank Kredit Umum Rakyat atau yang sekarang dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia. Kredit tersebut ia gunakan untuk membayar hutang para petani kopra agar memungkinkan para petani untuk menjual kopra mereka ke koperasi dengan harga lebih stabil dan sesuai dengan standar. Pada era awal pendudukan Jepang, Mononutu menjadi salah satu tokoh yang dicari oleh Jepang karena sikap nasionalisnya dan juga keterkaitannya dengan organisasi-organisasi nasionalis. Dengan bantuan seorang Jepang yang bernama Yamanishi, Mononutu melarikan diri ke Ternate, Maluku, dan menetap di sana hingga akhir pendudukan Jepang. Setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, Mononutu tetap memilih tinggal di Maluku untuk membantu rakyat di sana. Ia kemudian mendirikan sebuah organisasi politik yang bernama Persatuan Indonesia, serta menerbitkan koran yang ia beri nama Menara Merdeka. Melalui koran tersebut, Mononutu berjuang untuk mempromosikan cita-cita persatuan Indonesia. Di dalamnya juga termuat pesan-pesan pro-republik dan kritik atas upaya-upaya Belanda untuk membentuk sebuah negara terpisah dari Republik Indonesia yang baru saja mencapai kemerdekaannya. Upaya Belanda tersebut diantaranya adalah dengan membentuk Negara Indonesia Timur atau NIT. Mononutu sendiri juga menjadi anggota parlemen NIT dan memimpin kelompok anggota parlemen yang pro-republik. Dia sangat fokus dengan usahanya untuk membujuk anggota parlemen lain guna mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia. Pasca meletusnya agresi militer Belanda I pada tahun 1947, Mononutu mendirikan organisasi Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang terus berusaha menyoroti upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Pada Februari 1948, Mononutu memimpin sebuah deklarasi perwakilan dari NIT untuk berkunjung dan bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di kota Yogyakarta. Akhirnya, pada tahun 1949, semua upaya Mononutu tersebut membuahkan hasil, di mana NIT kemudian menjadi konstituan dari Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang kemudian dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia yang bersatu. Arnold Mononutu sendiri beberapa kali ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam beberapa kabinet pemerintahan Indonesia. Di antaranya adalah Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS menjabat di antara 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Kabinet Sukiman Suwirjo menjabat dari 27 April 1951 hingga April 1952. Kabinet Wilopo menjabat antara 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kemudian, pada awal tahun 1949, setelah berlangsungkan KMB di Den Haag dan disepakatinya pembentukan Republik Indonesia Serikat, ia mengumumkan perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Sementara kolegnya, Mr. Soedibjo Wirjojo, membuat pengumuman yang sama di Belanda. Pada tahun 1960, Arnold Mononutu ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Hasanuddin tumbuh pesat dalam 5 jumlah mahasiswa yang awalnya sekitar 4.000 mahasiswa, kini menjadi sekitar 8.000 mahasiswa.
Demikian juga jumlah fakultas yang awalnya hanya 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Fakultas Kedokteran. Maka selama masa 5 tahun jabatannya, 6 fakultas baru didirikan, yakni Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Teknik. Riwayat perjuangan jasa-jasa Arnold Mononutu antara lain sebagai berikut. 1924 Ketua Sidang Kasus Noto Suroto, 1925 sampai dengan 1927 Wakil Ketua Organisasi Perhimpunan Indonesia Cabang Paris. 1927 menjadi salah satu anggota PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno. 1928 sampai dengan 1930 Direktur Perguruan Rakyat di Batavia, sekolah yang didirikan oleh aktivis PNI. 1946 Pemimpin redaksi Surat Kabar Suara Merdeka di Ternate. 1949 sampai dengan 1950 diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. 1950 menjadi anggota deklarasi PBB. 1953 sampai dengan 1955 Duta Besar RI yang pertama untuk RRT. Wafat Arnold Mononutu pada tanggal 5 September 1983. Arnold Mononutu meninggal di Jakarta pada usianya yang ke-86 tahun. Atas jasa-jasanya sebelum dan setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, ia dianugerahi tanda jasa oleh Presiden Soekarno, yaitu Bintang Mahaputra Utama pada tanggal 15 Februari 1961. Kemudian pada tanggal 10 November 2020, Presiden Joko Widodo kembali menganugerahi Arnold Mononutu dengan menggelar pahlawan nasional.